Ya kita bagi disit kan pira? Pitu-pitu ya kan 14. Pitu-pitu. Ya, ya Allah bengek teman. Ora apa-apa engko tak potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi. 1, yaitu ada Esada Valentin Milani, Farhan Banu Ardiansah, Hamidah Asya Ardila, Kafit Latif Muzaki, Chandra Ali Yasin, Cindy Astuti, dan Yulianti. Tapi kami hanya berdua yang mempresentasikan PPT ini dikarenakan teman yang lain susah dihubungi. Kelompok 1 yaitu mengenai morfologi tumbuhan, bunga, buah, dan biji. Bunga atau floss. Bunga merupakan organ penting tanaman yang berfungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan generatif dengan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Bunga dapat diartikan sebagai modifikasi tunas dan tunas batang, di mana warna, bentuk, dan komposisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Ciri-ciri bunga atau floss. Ciri-ciri bunga sempurna. Yang pertama yaitu memiliki kelopak bunga sebagai pelindung. Yang kedua memiliki mahkota bunga sebagai pemanggil hewan penyerbuk. Yang ketiga benang sari sebagai kelamin jantan. Dan yang keempat putik sebagai kelamin betina. Dan juga tangkai bunga sebagai tempat penyongkong bunga. B. Ciri-ciri bunga tak sempurna. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hanya memiliki benang sari, tapi tak memiliki putik. Yang kedua, warna mahkota bunga gelap. Yang ketiga, mempunyai nektar sedikit karena hanya mempunyai satu kelamin saja, sehingga nantinya tidak akan termodifikasi tumbuhan menghasilkan buah, namun akan rontok bila sudah menjalankan tugasnya. Fungsi bunga, yaitu setiap bagian bunga mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Terdapat bagian bunga yang berfungsi sebagai pelindung dari mahkota bunga, dan ada yang berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiak, ada bagian yang berfungsi sebagai alat untuk menarik perhatian lebah guna membantu penyerbukan, dan yang lain sebagainya. Bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu benang sari. Dapat dilihat di gambar benang sari seperti ini. Yang kedua yaitu putik. Putik di tengah-tengah benang sari. Yang ketiga, tangkai bunga. Dapat dilihat di gambar tangkai bunga bagian bawah, kelopak bunga, dan yang terakhir mahkota bunga, yaitu sama saja dengan daun mahkota, sedangkan kelopak bunga sama saja dengan daun kelopak. Next. Buah atau fruktus. Dalam bahasa sehari-hari, buah cenderung diartikan sebagai bagian dari tumbuhan yang memiliki daging buah. Bisa dimakan, rasanya manis atau asam. Namun, dalam ilmu botanik, kata buah tidak hanya digunakan untuk menggambarkan bagian tanaman yang akan dimakan, melainkan mempunyai arti lebih luas. Next. Next. Udah, macam-macam buah. Macam-macam buah. Ada buah kering. Buah kering termasuk ke dalam jenis buah tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari suatu bunga dengan satu bakal buah dan berisi satu biji atau lebih. Bagian luar dari buah kering biasanya cukup keras dan teksturnya seperti kayu atau kulit kayu kering. Contoh buah kering adalah buah padi, buah geluk, durian, dan jenis polong-polongan. Buah berdaging. Sesuai dengan namanya, buah berdaging mempunyai daging yang pada umumnya dapat dimakan, namun ada juga buah daging yang tidak bisa dimakan. Next. Fungsi buah pada tumbuhan. Fungsi buah yang pertama adalah fungsi untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Fungsi buah sebagai penyedia cadangan makanan ketika perkecambahan. Ketiga, fungsi buah penyebar biji untuk mendukung regenerasi tumbuhan. Next. Biji atau semen. Biji adalah perkembang lanjut dari biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan sehingga secara agronomis biji menjadi hasil budidaya yang dapat digunakan sebagai bahan konsumsi manusia dan juga digunakan sebagai pakan berbagai jenis hewan ternak.
Next. Jenis-jenis biji. Yang pertama, biji terbuka atau gimnosperma. Tumbuhan berbiji terbuka atau bisa disebut dengan gimnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki organ tanaman yang berupa akar, batang, daun, pembuluh, dan strobilus. Tanaman berbiji terbuka tidak memiliki mahkota bunga dan bunga sejati. Next. Biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae memiliki suatu ciri khas, semua tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Tumbuhan yang tergantung dalam tumbuhan berbiji tertutup ini sangat beragam, bisa berupa tumbuhan pemanjat hingga tumbuhan yang menjulang tinggi. Tumbuhan berbiji tertutup ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dikotil dan tumbuhan monokotil. Next. Fungsi biji atau semen. 1. Jaringan penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga, sebagai pembentuk